sesingkat-singkatnya dan sejelas-jelasnya. Jadi teman-teman, materi yang kita bawa ini adalah tidak cukup panjang, ya, tidak cukup panjang dan tidak cukup rumit, hanya simpel saja, karena saya akan membahas hanya satu item, ya, satu item untuk kita semua menjadi poin-poin penting buat kita untuk kita jualan di store, ya. Apa yang kita bahas mungkin item ini sudah pernah saya bahas, tetapi memang terbatas, ya, kurang detail, ya. Mungkin ada beberapa yang memang udah sekilas mendengar, ada juga yang belum. Contohnya Kurniawan sama sekali belum, dan lain-lainnya juga pasti belum, ya. Nah, itu sebabnya saya ingin menjelaskan dan merefresh kembali terkait item ini. Item ini adalah item baru. Ya, item ini adalah item baru, ya, yang perlu kita pahami. Bukan baru banget lah, ya, sekitar 1 tahunan lah, ya, tapi masuk kategori baru dibandingkan item-item lainnya. Ya, jadi saya harap teman-teman semuanya bisa menyimak materinya, menyimak pembahasan kita karena akan masuk kuis, ya, teman-teman semuanya. Oke, kita akan mulai sesi training kita, ya. Yang mendengarkan suara saya dengan jelas, saya minta kasih respon angkat jempolnya dong, supaya saya tahu kalau teman-teman mendengarkan suara saya dengan jelas, clean, tidak ada kendala, ya. Oke, kalau begitu. Nah, apa sih yang kita bahas? Kita akan membahas terkait product knowledge, ya. Terkait item apa? Kita akan membahas item yang tidak asing adalah F400GD masuk kategori item new dibandingkan item-item lainnya. Ya, tidak terlalu lama, ya, makanya masuk dalam kategori item new. Nah, item ini adalah item baru, ya, di mana item tersebut ini masuk golongan item atau produk eksklusif atau Honda OE, ya, Honda eksklusif. Keran yang biasanya dipakai untuk di ada juga yang pakai di taman, pasti ada yang pakai di taman, ada juga yang pakai di laundry area, ada juga yang pakai mungkin di garasi, ya, ya, itu banyak sekali tergantung konsumennya mau pakainya di mana sesuai dengan kebutuhan masing-masing, teman-teman semuanya, ya. Nah, V400GD ini, bukan F400GD ini apa sih keunggulannya, ya, teman-teman, ya? Keunggulannya itu seperti apa, ya? Terus dari mana materialnya, ya, teman-teman? Nah, kita masuk ke spesifikasi produk, ya. Kita semua ketahui setiap brand itu punya material khusus masing-masing, ya. Dulu saya pernah jelaskan, Dakota tuh materialnya fokusnya kemana sih? Reguler fokusnya kemana? Honda eksklusif fokusnya kemana materialnya? Di Dakota pasti fokusnya adalah di plastik ABS, ya, teman-teman. Di Honda reguler dia fokusnya dari material babet atau zinc. Dan Honda eksklusif pasti dia fokus terhadap material kuningan. Dan itu nggak kemana-mana. Di Dakota pernah saya singgung juga, kalaupun ada item di luar dari ABS atau ada item yang material babet atau kuningan, itu hanya penambahan atau pelengkap. Ya, contoh DRS, ya, pelengkap. Ya, kalau di Honda reguler, ya, itu fokusnya di zinc. Kalaupun ada material kuningan, itu sama, ya, itu pasti sebagai pelengkap saja. Ketika ada konsumen yang mengatakan, oh, saya mau nyari berbagai jenis item lainnya dengan material kuningan, bagaimana? Misalnya keran betap gitu, ya. Kalau di Honda reguler kan tuh ada keran betap, ya, misalnya batul gitu, ya. Ada nggak desain-desain lain selain ini? Nah, kita sebagai sales konsultan atau SPG pasti mengarahkan, oh, ada Pak. Adanya di Honda eksklusif karena memang Honda eksklusif ini semua materialnya kuningan, nggak ada material yang lain. Karena memang fokusnya di Honda eksklusif ini bodinya semua kuningan. Jadi kalau mau nyari desain yang lain, pilihan-pilihan yang lain, rekomendasi yang lainnya pasti ada di Honda eksklusif. Begitu juga dengan F400GD, ya. F400GD ini keran taman di mana materialnya sudah pasti, namanya juga Honda eksklusif, udah pasti bodinya kuningan. Standarnya masih standar Jepang, teman-teman, ya. Belum European Series atau belum yang lainnya. Masih standar Jepang.
Chrome-nya sudah pasti ya, nggak kemana-mana, pasti 3 lapis. Ya, tampilannya elegan. Kenapa tampilannya elegan, teman-teman semuanya ya? Perlu saya sampaikan adalah yang di-highlight, salah satu yang di-highlight adalah tuasnya teman-teman, sehingga membuat tampilannya itu minimalis dan elegan. Nah, pernah kita bahas terkait tentang tuas dari keran-keran ya teman-teman. Pernah saya jelaskan, semua tuas itu udah pasti rata-rata dia akan menggunakan babet. Mau dia itu bodinya kerannya dari babet, udah pasti tuasnya babet. Kalau bodinya kuningan, udah pasti tuasnya babet. Nah, bagaimana dengan F400GD ini? Dia bukan tuasnya bukan menggunakan kuningan, tapi menggunakan ABS. Kenapa bisa seperti itu? Padahal yang kita ketahui, Honda eksklusif grade-nya di atas dari Dakota dan Honda regular. Tapi kenapa tuasnya bisa ABS? Padahal item lainnya tuasnya babet. 08 babet, ya. SV juga babet. Semuanya babet. Bahkan keran mixernya juga babet. Loh, kenapa F400GD ini kok bisa lain daripada yang lain? Nah, kalau kita jual ke konsumen, teman-teman, kalau item ini kita jual ke konsumen, dengan ala kadarnya ini ada 400 dia ini kuningan terus tiba-tiba konsumen sampaikan loh ini tuasnya kenapa kayak ringan sekali terus kita bilang ABS kita jawab terus dikatakan lagi loh kenapa ABS udah eksklusif mahal ya gitu kan udah eksklusif kan notabene orang ketika mendengar kata eksklusif pasti nggak jauh-jauh dari harga gitu ya teman-teman ya nah loh ini kenapa F400 ini malah plastik. Nah, kalau kita tidak menjelaskan secara tepat dan edukasi secara tepat, pasti konsumen akan berpikir, wah, saya nggak mau beli. Kenapa? Karena kitanya menjelas, oh, itu dia Pak, dari sananya. Tak, misalnya ya, takutnya, oh Pak, emang dari sananya plastik. Oh Pak, memang begitu Pak, supaya ringan Pak. Ya, nah, jawaban yang tepat padahal bukan itu. Kenapa? Karena kita mau ngambil tampilan yang minimalis dan elegan dari tuas tersebut. Karena kalau kita lihat keran-keran pada umumnya, semua keran-keran tanam seperti, bukan tanam ya, keran-keran tembok seperti ini, ya, taman, pasti kurang lebih semuanya bentuknya pasti akan sama. Pasti akan sama. Yang membuat beda paling ada keran yang begini tuh ya panjang doang. Hanya itu saja. Tapi secara desain pasti bentuknya sama. Nah, yang membuat berbeda pasti yang mendukung supaya produk itu terlihat berbeda, udah pasti caranya tuasnya. Ya, nah tuas kita sendiri kenapa nggak menggunakan babet atau kuningan atau material-material yang seperti yang di luar dari plastik? Karena kita mau mengambil keestetikan ataupun desain yang minimalis dari tuas tersebut. Karena di tuas tersebut ada desain yang menonjol pada tuas tersebut. Ya, teman-teman ini yang saya tunjukin ya. Ini ada gerigil gitu ya. Dia tuh kayak gerigil-gerigil gitu. Supaya apa? Supaya tidak licin. Ya, itu satu. Supaya tidak licin, makanya desainnya seperti ini. Mengambil keestetikan. Ketika dari jarak jauh dilihat, itu seperti eh, terlihat menonjol-menonjol, ada tonjolan-tonjolannya, lebih elegan, ya, lebih manis dilihat. Nah, desain seperti ini nggak bisa dibuat di material babet, kuningan maupun stainless. Kenapa nggak bisa? Yang pertama, ya, kalau babet itu dia bisa, tetapi tidak menghasilkan desain yang halus, tampilan yang halus. Dia akan kasar. Kalau plastik dia tidak kasar, dia akan lembut dan tidak berbahaya terhadap kulit. Sedangkan babet udah pasti berbahaya, ya, karena ujung-ujungnya akan kasar. Begitu juga dengan kuningan. Kuningan juga begitu, akan menjadi kasar kalau didesainnya seperti ini, ya. Makanya tidak jadi solusi untuk itu. Yang ketiga adalah stainless. Stainless lagi. Malah stainless lebih parah. Stainless itu nggak bisa didesain seperti ini. Kenapa? Karena dia keras. Karena dia keras. Ya.
Karena kita dari awal kita mau mengambil tampilan yang menarik. Kalau konsumen bilang, wah kalau plastik cepat rusak dong. Nah, kitanya harus ngejelasin. Kita menggunakan plastik bukan plastik biasa. Kita menggunakan plastik ABS. Ya. Loh, apa pengaruhnya? Pasti akan konsumen akan bertanya seperti itu dong. Pengaruhnya apa? Teman-teman bisa jelasin lagi. Pak, Ibu, ya, tuas ini sebenarnya tidak ada pengaruh besar untuk terhadap keluaran air. Karena memang secara fakta, ya, secara fakta teknis, tuas ini tidak punya pengaruh besar terhadap keluarnya air terhadap keran. Kenapa? Ya, karena dia hanya buka tutup doang. Jadi persentase kebutuhan dari tuas ini sebenarnya hanya 2% saja sebenarnya. Ya, Set- kasarnya tuas ini dicopotin aja sebenarnya masih bisa ngebuka. Ya, kasarnya kita bisa buka pakai kunci, bisa aja. Makanya hanya 2%. Hanya untuk penampilan saja. Jadi tuas ini pendukung untuk penampilan. Ya, makanya dia tidak akan punya peran besar karena perannya hanya buka tutup saja. Kerendam air juga enggak, sehingga akan terhindar dari korosi karena ABS itu tidak akan pernah korosi dan tidak akan pernah karat, apalagi di krum, makin nggak pernah lagi. Tidak akan pernah tersentuh oleh karat dan korosi karena dia ABS. Ya, tambah lagi di krum, udah makin kuat ya teman-teman. Jadi untuk daya tahannya untuk nahan terhadap korosi udah pasti oke. Tetapi kalau benturan ya enggak, namanya plastik udah pasti dia kalah benturan. Ya, kalau jatuh udah pasti patah. Ya, tapi dilihat dulu jatuhnya dari mana gitu ya. Kalau jatuhnya dari lantai satu udah pasti hancur ya, bukan tuasnya doang, kerannya pun juga hancur ya. Tetapi kalau untuk tahan korosi dia udah oke. Tapi untuk benturan-benturan kuat udah pasti dia patah. Dan itu memang setiap produk, setiap part-part pasti punya keunggulan, punya kekurangan. Tetapi karena fokus kita tampilan ya supaya terlihat berbeda dari yang lain, itu sebabnya dibuatlah ABS. Hanya desain-desain tertentu saja untuk ABS ini. Tetapi kalau nggak mau desain seperti ini dibuat ABS, saya rasa buang-buang waktu. Karena di desain seperti inilah, makanya harus menggunakan ABS. Ya, itu ya penjelasannya ya, highlightnya dari F400 ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah fitur dari F400GD ini, dia sudah dilengkapi fitur host konektor. Jadi ini ya host konektor. Host konektor tuh ada dua, satu untuk selang, satu untuk mesin cuci. Nah kita ini hanya untuk selang, ya. Kalau mau untuk mesin cuci, mau nggak mau beli konektor yang satu lagi yang bisa dicapit. Kalau ini nggak bisa dicapit oleh mesin cuci, ya karena apa? Karena dia punya apa ya gelombang. Jadi ini ada garis-garis tiga ini dia gelombang-gelombang gitu. Di mana gelombang ini dia yang akan mengunci eh, selang tersebut ketika dimasukin. Jadi ketika air dibuka dengan tekanan tinggi, dia akan aman, dia akan kekunci. Kenapa? Karena gelombang-gelombang dari garis tiga ini itulah yang membuat dia itu nempel. Dibandingkan dengan konektor mesin cuci, kalau konektor mesin cuci bentuknya nggak seperti ini. Di tengah-tengah itu ada ruang atau celah di mana dia bisa ngunci. Jadi dia itu nggak bisa buat selang taman. Kenapa? Karena licin. Ya, jadi kalau dimasukin dia akan bisa lepas. Apalagi karena tekanan air, ya dorongan air atau selangnya lagi bengkok, otomatis airnya akan nahan. Airnya dari keran yang ngedorong, tapi nggak keluar, itu bisa mudah cepat lepas. Ya, makanya kita hanya konektornya itu konektor untuk selang saja. Mesin cuci bagaimana? Itu bisa dicari, bisa dibeli, ya dengan tipe yang kurang lebih yang sama ya, karena kan ada beberapa yang pasti sama, itu bisa dimasukin. Atau lagi apa atau enggak dari keran ondel lainnya itu bisa dimasukin ke F400 karena ukurannya sama, jadi nggak berbeda. Jadi lebih mudah. Gitu teman-teman. Berikut adalah materi ya. Ini materi singkat singkat yang dibahas teman-teman. Saya berharap materi ini bisa jadi kekuatan buat teman-teman untuk ngejelasin F400 ini.
Sekiranya teman-teman ada yang bingung, oh Pak, iya kemarin ada yang mau jual F400 ini, atau ada yang memang belum jualan, atau yang udah jualan, teman-teman bisa menjelaskan seperti itu. Ya teman-teman ya. Jadi tahu gimana cara ngejualnya, tahu bagaimana cara mengatasinya. Kalau nanti ditanya seperti ini, saya jawab apa ya? Saya mau kasih info apa supaya konsumennya juga lebih tenang, ya teman-teman. Jadi nggak sampai yang wah ini jelek dan bla 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 gitu. Tapi kalau konsumennya udah komplain atau konsumennya juga merasa wah ini kurang nih kenapa plastik ya kita juga harus mengeluarkan alasan dasar kenapa itu ABS. Ya, selama semuanya ada dasarnya pasti aman-aman saja. Oke teman-teman ya silakan yang mau bertanya silakan saya kasih ruang pertanyaan untuk teman-teman yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Ada Pak Riki, itu konektornya bahannya apa? apa? Konektornya. Oke, konektornya pasti ya, Babet ya, tidak mungkin menggunakan kuningan. Ya, rugi sekali kita pakai kuningan. Gitu ya. Hanya memang sama-sama di chrome supaya tidak terlihat warnanya berbeda. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ini yang anak baru bagaimana ada pertanyaan? Sopoiki Kurniawan, Dinda Julia, ini kamu baru ya? Dinda, Dinda Julia Ratma ini dari store mana ya? Ya Pak, baru dari store Tasik. Tas Mitra Tasik atau Depo Ya, Tasik? di Mitra Tasik, Mitra 10 Tasik. Mitra, saya rubah namanya ya karena untuk absen ini. Next nanti ada nama store-nya ya di belakang ya. Pak, Mitra 10 Tasik ya. Oke. Kamu baru berapa lama, Dinda? gimana Pak? Kamu udah berapa lama? 1 bulanan lebih. 1 bulanan lebih ya ikut oh di bulan ini udah 1 bulan ya. Ya, Pak. Oke. Di store Mitra 10 Tasik kamu ganti atau baru ya? Pengganti siapa? Pengganti Teh Ani. Ya nih. Sebelumnya dari mana? Sebelumnya dari Depo SS Bangunan Tasik. Oh, oke dari deponya malah ya. Oke, apa yang kamu ketahui tentang brand Honda? Brand Honda kan ada 3 nih. Yang kira-kira secara kesimpulan yang kamu tahu apa dari Honda? Kesimpulannya sih brand Honda itu sanitari tentang saluran air, Mm-mm. perkeranaan kayak gitu. Ada berapa Shower. brand? Gimana Pak? Ada berapa brand Honda? Eh, 3. 3. Satu, Dakota, dua, Honda, tiga. sama Honda eksklusif. Oke. Nah, bedanya apa dari tiga-tiga itu? Lebih ke second brand sama brand yang premiumnya sih Pak. Oke. Ada perbedaan apa selain itu memang? Dari segi bahannya juga ada sedikit perbedaan, Mm-mm. Terus? sama desainnya juga, Mm-mm. sama dari kualitas. Kualitas. Oke, ya. Berarti yang buat beda adalah dari second brandnya, terus dia juga dari kualitas, materialnya juga benar ya, harga juga benar ya. Ya, ya, Oke, kalau gitu Dinda. Oke, salam kenal ya Dinda ya. ya salam kenal Pak. Ya, salam kenal. Saya Ricky dari office pusat Onda ya. Nah, akan ketemu setiap bulan ya teman ya. Dinda diharapkan untuk tetap join ya. Jika ada pertanyaan ya, mau pertanyaannya di luar materi ya tentang next itu nggak apa-apa. Jadi nggak harus dari materi, di luar dari itu juga nggak apa-apa. Oke ya. Baik, baik Pak, terima Oke kasih ya Pak. terima kasih. Oke, yang lain adakah pertanyaan?
Ya, materi kita tuh cepat ya, singkat ya. Kalau sempat nanti teman-teman juga salah juga kuis ini. Waduh. Ya. Silakan, ada pertanyaan atau tidak? Pak, mau nanya Pak. Boleh, silakan. Di luar gini sih, di luar apa namanya itu, di luar yang kita bahas sekarang. Hmm, Dakota kan 10 tahun juga garansinya Pak ya. ya, betul. Nah, kadang saya dapat handle customer nih. Mas, ini garansinya berapa lama ya? 10 Hmm, tahun Bu. Ini yang Honda low budgetnya kan. Ya, kok bisa sama ya garansinya, sedangkan yang mahal 10 tahun juga. Lah, hmm, yang ini yang lebih harga yang lebih murah 10 tahun juga. Jadi saya mending hmm, ngambil yang murah aja. Garansinya toh juga sama. Saya harus bilang apa, hmm. Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi jadi ini saya jawab sesuai dengan apa yang saya alami ya. Saya alami waktu di PRJ. Saya nggak mau menjawab sesuai dengan asal jadi di PRJ. Di PRJ juga saya jualan. Saya ketemu dengan konsumen banyak. Pertanyaan yang begitu sangat banyak saya hadapi. Kalau gitu saya milih Dakota ya. Kalau toh juga sama di Dakota kan ada nggak ada keran